Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 2. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat merupakan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Nah, kalau Kak Wafik itu selalu sarapan pagi ya. Selain mengonsumsi makanan yang sehat, minuman air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Lalu, pada halaman 12 yang tengah, ayo mengamati. Di sini ada iklan, teman-teman. Pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas per harinya. Ciri-ciri air sehat: jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan teman-teman. Apa yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Yang harusnya terdapat adalah gambar tersebut harus menarik dan didukung oleh kata kunci dalam iklan. Nah, ini kan sudah menarik ya gambarnya, teman-teman. Sudah sesuai dengan iklannya, yaitu tentang air. Apakah kata kunci yang dapat kamu temukan dalam iklan ini? Kata kuncinya adalah pentingnya air. Apakah makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Dalam kata kunci tersebut bermakna tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Ini ada pada halaman 12 ya, teman-teman. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami, serta yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau ajakan sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Lalu pada halaman 13 yang paling atas, bertutur tentang apakah iklan tersebut tentang pentingnya air untuk tubuh kita. Kepada siapa iklan tersebut ditunjukkan? Kepada semua orang. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Maknanya adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Nah, itu kan ada seorang anak laki-laki yang sedang berdiri tegap dengan membawa segelas air. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Karena sederhana tetapi jelas dan juga menarik, teman-teman. Setelah itu, pilihlah salah satu teman sekelompokmu untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok yang mengandung. Kalian bisa menuliskan jawaban tadi di sini ya. Kelompok 1, 2, 3, nah seperti ini. Di sini kalian bisa tulis bertutur kata tentang apakah iklan tadi, kalian tulis di sini. Lalu untuk kelompok 2, kelompok 3, ini kalian bisa sesuaikan dengan kelompoknya ya. Semisal kelompok 2 menjawab gini, kelompok 3 menjawab gini. Nah, ini bisa kalian kerjakan ketika sudah membentuk kelompok ya. Ini adalah tugas kelompok. Nah, jika kalian masih bingung untuk halaman 13 yang bawah ini, kalian bisa tulis di komentar ya. Ayo membaca. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dengan sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah,
sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan bukan? Setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada hewan, yaitu sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini manusia, teman-teman. Diawali dengan mulut. Nah, kita akan mengunyah makanan lewat mulut ya, teman-teman, dengan bantuan gigi. Nah, setelah itu masuklah ke kerongkongan, masuk ke lambung. Nah, di lambung sini, setelah ke lambung, maka akan ke usus halus, lalu usus besar dan anus. Ini sebenarnya banyak sekali, teman-teman. Ada usus 12 jari dan lain sebagainya. Namun di sini hanya disingkat seperti ini saja. Ayo berkreasi. Nah, berdasarkan gambar sistem tadi, coba kalian buat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom berikut. Nah, ini ada pada halaman 15 ya, kalian bisa tulis pada kolom tersebut. Ini saya bentuk seperti ini agar mudah difahami. Jadi mulai dari mulut ya, dari mulut, di mulut ini mengalami pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Lalu masuklah ke kerongkongan. Di kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik. Lalu masuklah ke lambung. Di lambung ini sebagai tempat penyimpan makanan sementara. Setelah itu masuk ke usus halus, lalu usus besar, dan anus yang terakhir. Nah, di sini kalian bisa tulis mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, gitu saja sudah benar, teman-teman, tanpa diberi keterangan seperti ini. Namun, ketika kalian memberi keterangan, ini lebih baik. Saya ulangi lagi. Ketika kalian ingin menulis singkat, itu bisa kalian tulis mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, seperti itu saja. Namun ketika kalian ingin menulis keterangan ini lebih baik gitu ya. Saya harap kalian juga menulis keterangan ini karena ini sangat penting. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Lalu proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Proses menelan dengan tenggorokan. Memecah makanan dari zat kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi pada usus halus. Yang terakhir, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Nah, itu adalah proses makanan ya teman-teman, makanan yang kita makan. Setelah itu pada halaman 16, coba kamu tuliskan pemahamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dijadikan sebagai sumber energi. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Nah, ketika tidak berfungsi dengan baik, maka makanan yang kita makan akan sulit dicerna di dalam tubuh dan bisa menimbulkan penyakit. Oh iya teman-teman, di sini ini Kak Wafik salah ketik ya. Ini adalah dalam. Saya ulangi lagi, ini adalah dalam ya. Ayo berkreasi, membuat poster sistem pencernaan. Buatlah kelompok. Dengan kelompok kalian buatlah sistem pencernaan manusia.
Setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dipahami. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa membuatnya dengan krayon atau mungkin dengan plastisin dan lain sebagainya ya. Sebelumnya, carilah informasi dari buku teks lainnya. Nah, seperti ini. Kalian bisa membentuk kelompok dan membuat poster sistem pencernaan seperti ini. Setelah itu, nah di sini bandingkan sistem pencernaan seekor sapi dengan sistem pencernaan manusia. Ada persamaan dan perbedaannya. Nah, saya akan memperbesar seperti ini, persamaan dan perbedaan. Yang pertama, organ. Nah, organ di sini saya sebutkan 3, teman-teman. Kalian bisa sebutkan 1 ya. Misalnya, memiliki gigi dan taring. Nah, manusia itu memiliki gigi taring yang kuat dan tajam. Tetapi mereka tumpul pada sapi. Nah, ini ketika kalian sebutkan 1, ini saja sudah benar, teman-teman. Tidak perlu kalian sebutkan 3-tiganya, kalian sebutkan 1. Entah itu dalam hal memiliki gigi dan taring, atau memiliki lambung, atau menghasilkan air liur. Ini kalian pilih salah satu saja ya. Namun ketika kalian memilih persamaannya yang memiliki gigi dan taring, kalian harus memilih perbedaan yang ini, teman-teman. Nah, ketika kalian memiliki lambung, kalian juga harus memilih yang ini. Ini adalah paket ya, satu paket antara ini dengan ini, antara ini dengan ini. Saya ulangi lagi, kalian bisa pilih salah satu. Lalu proses pengunyahan makanan. Nah, persamaannya sama-sama dikunyah dengan gigi. Lalu perbedaannya, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali, sedangkan manusia 1 kali dikunyah langsung ditelan. Ini ketika kalian tulis pada buku tematik sepertinya tidak muat ya. Jadi kalian bisa tulis pada buku tulis kalian atau mungkin buku tugas kalian. Selanjutnya proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, sama-sama menggunakan enzim, teman-teman. Perbedaannya, manusia memiliki sistem pencernaan yang lebih panjang daripada sapi. Lalu proses pengeluaran. Persamaannya sama-sama dikeluarkan melalui anus. Perbedaannya, feses atau kotoran manusia berwarna kekuningan, sedangkan sapi itu kehijauan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini saya ulangi lagi, ada pada halaman 17 ya, teman-teman. Lalu di sini ada lagu, teman-teman, Mars Hidup Sehat. Nah, lagu ini dinyanyikan dengan nada gembira, riang, dan semangat. Maaf sekali, Kak Wafik di sini kurang mahir dalam bernyanyi. Jadi kalian bisa cari lagu Mars Hidup Sehat ya. Maaf sekali Kak Wafik di sini kurang mahir dalam bernyanyi. Kak Wafik takut ketika Kak Wafik menyanyikan malah suara Kak Wafik jelek atau terlihat jelek ya. Dalam lagu Mars tadi bertangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Seperti apakah ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Nah, tangga nada mayor itu bersifat gembira, semangat, diawali dan diakhiri dengan tangga nada do. Nah, untuk Mars Hidup Sehat itu termasuk nada mayor, teman-teman, karena dinyanyikan dengan semangat dan riang gembira. Sedangkan lagu yang minor itu bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, lalu pada halaman 19, ayo mencoba. Lagu Mars Hidup Sehat memiliki tangga nada mayor. Kenapa? Karena dinyanyikan dengan bersemangat, karena bersifat riang gembira. Berikan 2 contoh. Nah, kita mendapat tugas untuk mencari contoh dari lagu mayor dan minor. Nah, kita tulis di sini, teman-teman. Nah, di sini ya. Kita tulis di sini contoh lagunya. Mayor itu yang riang gembira. Halo, halo Bandung,
Ibu kota peri. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu maju tak gentar. Lalu 17 Agustus tahun 45. Nah, itu terdengar bersemangat ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tanda mayor. Lalu tangga nada minor atau lebih bersifat sedih dan kurang semangat. Itu contohnya Rayuan Pulau Kelapa, Gugur Bunga, dan Himne Guru. Ini ada pada halaman 19 ya teman-teman. Tulislah hal-hal yang sudah kamu lakukan bersama temanmu sepanjang hari ini. Adakah hal yang masih sulit untuk kamu pahami? Nah, saya kurang memahami sistem pencernaan manusia. Saya akan mencari informasi pada sumber lain dan terus belajar agar dapat memahami dan mengerti. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin saya salah ketik salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.